Alhamdulillah, kita insyaallah ta'ala akan membahas sebuah kaidah yang sangat penting sekali bagi seorang muslim dan yang mengaku di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaidah ini begitu penting untuk diketahui, kemudian difahami, kemudian diamalkan, dan kemudian dakwahkan pada sesama muslim, yaitu tentang konsekuensi dari cinta kepada Rasulullah SAW, atau konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya konsekuensi itu adalah sebuah tanda bahwa seseorang itu membuktikan apa yang dia akui melalui pengakuan, dan dia harus membuktikan itu. Ya. Karena betapa banyak orang yang mengaku cinta Nabi SAW tetapi tidak suka sunnahnya, sehingga dikatakan dalam sebuah syair, kullun yadda'i waslan bil laila wal laila la tuqirru bidzaka. Banyak sekali para lelaki itu mengaku punya hubungan dengan Laila, akan tetapi Laila tidak mengakui itu. Ya. Nah, faedahnya kita mempelajari sebuah konsekuensi ini adalah untuk memudahkan kita, apakah kita benar-benar jazakallahu khairan, benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, benar-benar mengetahui syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan dan hidayahnya selalu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Ada istilah namanya ittiba'. Kemudian juga ada istilah taklid. Dan dua-duanya memiliki pengertian dan konsekuensi tersendiri. Ittiba' secara bahasa itu maknanya iqtifa. Ya. Yaitu menelusuri jejak. Nah, adapun secara istilah syar'i, ittiba adalah mengikuti seseorang atau suatu ucapan dengan hujjah dan dalil. Jadi ketika kita mengikuti seorang ustaz, seorang syekh, seorang alim, itu dilihat dulu hujjahnya apa. Ya. Sehingga ketika kita mengikuti seorang syekh itu, yakinkan dulu kalau kita tahu dalilnya. Atau ketika kita ingin mengikuti seorang itu, dia melakukan ini dan itu, mengatakan ini dan itu, tanya dalilnya mana. Dan itu merupakan salah satu yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain. Ya. Makanya seperti yang saya jelaskan hari Ahad lalu, semakin seorang mengerti dalil, maka semakin mudah dia untuk beribadah pada Allah. Semakin dia banyak mengerti dalil dan memahami dalil, semakin mudah dia untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebalikan dari itu adalah taklid.
Ya. Nah, kalau taklid secara bahasa itu adalah al-qiladah, yaitu membuat ikatan dalam leher. Al-qiladah. Ya. Makanya kalung maknanya al-alaqah. Al-qiladah juga bisa. Kemudian maka kalau dari segi istilah syar'i, taklid itu kebalikan daripada ittiba. Ya, taklid itu kebalikan dari ittiba, yaitu kita mengikuti seseorang tanpa tahu dalilnya atau hujjahnya. Makanya ada istilah at-taqlidul a'ma, manut grubyuk. Ya, syekhnya ke sana ikutan. Ya, kiainya ke sana ikutan ke sana. Sementara kiainya ke sana dan ke sana itu tidak tahu tujuannya kiai ke sana itu ngapain, nggak tahu. Akhirnya tersesat. Nah, orang Islam tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Makanya di kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, ustaznya harus memahamkan tentang dalil. Ya. Kemudian menjelaskan tentang dalilnya perbuatan ini semuanya. Jangan marah kalau ditanya dalilnya. Ya. Karena memang kiai itu, ustadz itu, gus itu, syekh, imam bukan dalil. Sekali lagi saya katakan, mereka semuanya yang saya katakan bukan dalil. Dan ini perkataan saya bukan perkataan saya sendiri, tetapi perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala haddatsana. Ya. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya. Nah, keduanya tentu saja tidak sama para jamaah sekalian. Karena para ulama kemudian memberikan sebuah kaidah, innal muqallida laisa aliman. Orang yang taklid itu bukan alim. Kalau bukan alim, maka dia harus bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ittiba, kenapa dibahasakan mengikuti Nabi SAW itu dengan ittiba, bukan taklid? Supaya apa? Supaya kita ilmui dulu, ya, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan itu dengan ilmu. Bukan diyakini dulu kemudian baru datang ilmu. Itu salah besar. Ya. Contoh, saya beri contoh. Ya, mungkin di antara antum sekalian, saya dan antum ini pernah mendapati sebuah penjelasan. Kalau tasyahud itu ketika memanjangkan telunjuk itu, kalau melebihi lutut nanti tangannya di akhirat akan dipotong. Kalau lebih mundur daripada lutut, nanti lututnya itu dipotong. Sampai sekarang guru saya tanya, dalilnya mana Gus? Yuk nggak ngerti. Nah, kemudian yang seperti inilah yang tidak boleh para jamaah sekalian. Makanya kenapa istilahnya ittiba, mengikuti. Yaitu apa? Tahu dalilnya dulu baru dilakukan. Ya. Makanya orang muqallid itu yang mengikuti tanpa ngerti dalilnya bukan orang alim. Nah, ittiba di sinilah penuh dengan ilmu. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu baru berkata dan berbuat. Ya. Contoh ringan, antum buat kopi sama teh, apa langsung bisa antum? Kita keluar dari perut ibu kita,
Apa bisa langsung berjalan? Apa bisa langsung makan? Tidak bisa. Harus diajari dulu. Apalagi ini masalah agama. Kalau masalah agama, kembalikanlah semuanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya bahasanya adalah ittiba. Artinya apa? Begitu banyak sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi pertama daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama adalah wajib beriman kepada Rasulullah. Ini yang pertama. Ketika mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makanya ketika nanti mungkin di Nganjuk ini, di masjid kita ini ada yang ingin masuk Islam, yang cara mentalkin orang syahadat itu bukan salaman kayak orang nikah gitu. Iya. Kata Syekh Abdurrahman Al-Aqal di dalam kitab beliau itu tebal, lumayan tebal. Saya belajar dengan beliau sekitar 5 tahun. Cara yang benar untuk mentalkin seorang yang akan masuk Islam itu bukan berjabat tangan kayak orang nikah. Dan bahkan pun sebenarnya saya pernah menikahkan jadi apa istilahnya? Jadi syahid atau saksi teman saya, Profesor Andi Bangkit rahimahullah ta'ala, istri keduanya di Jakarta waktu itu, dia nggak salaman. Kan kalau antum tahu kan ketika ijab kabul kan dengan salaman terus kemudian kayak dikagetin gitu kan dengan satu nafas, itu tidak ada para jamaah sekalian. Islam itu mudah kalau dengan dalil. Maka yang sahih bagaimana angkat telunjuk seperti ini? Kan ketika antum melihat seorang khatib itu, ya sebagiannya khatib ketika berdoa apa? Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin dan seterusnya. Itu yang sahih, bukan salaman kayak orang menikah gitu dah. Ya. Jadi konsekuensi yang pertama, kalau mereka memang mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu harus beriman kepada beliau. Karena kadang pengakuan sekedar pengakuan. Iya. Di Saudi itu betapa banyak orang itu masuk Islam gara-gara duit. Kenapa? Karena kalau orang Islam baru masuk Islam di sana itu langsung dikasih 15 juta. Iya, sebagai ta'liful qulub. Kan orang kita, saya dan antum jujur saja kalau ketemu duit kan senang. Dikasih duit senang. Apalagi sebanyak itu masuk Islam, itu pun nanti juga akan dirawat oleh pemerintah Saudi setiap bulannya sekian juta dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di sini disebutkan beriman kepada Rasulnya? Karena ada yang mengakui adanya Allah tapi tidak mengakui adanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman demikian. Iya. Tidak dianggap sebagai muslim, tidak dianggap sebagai orang beriman, karena orang beriman itu harus mengimani yang 6 itu, tidak boleh satu persatu. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Surat Al-Hadid ayat 28. Kemudian yang kedua, konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati apa saja yang beliau perintahkan.
Karena pada dasarnya perintah dari beliau itu adalah perintah dari Allah. Ya. Makanya bahasa-bahasa di dalam Al-Quran itu adalah menerjemahkan bahwasanya perintah Allah itu, ya, kemudian perintah Nabi Muhammad SAW itu sama. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya sholat berjamaah. Kemudian Nabi SAW menerangkan tentang kewajiban melalui dengan sabda beliau SAW. Beliau bersabda bahwasanya apa? Seandainya, ya, aku akan membakar rumah di antara rumah kalian apabila azan berkumandang, kalian gak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Antum bayangin, orang yang tidak sholat berjamaah, terutama laki-laki, rumahnya dibakar oleh Rasulullah bin sholat. Ya. Yang itu menunjukkan bahwasanya apa? Sholat itu wajib. Tidak sekedar wajib saja, bahkan sebagian ulama memberikan istilahnya dengan fardu. Ya, fardu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan hukum Allah. Setiap hukum Allah itu punya hikmahnya. Kenapa kita disuruh sholat? Kalau kita mengakui adanya Allah dan Rasulnya. Kenapa kita itu diharamkan makan babi? Kenapa kita diharamkan lain sebagainya? Itu semuanya ada hikmahnya. Sebagian perintah Allah dan sebagian larangan Allah itu kadang tidak masuk akal. Tapi ketidakmasukakalan itu apakah menjadikan kita membangkang terhadap Allah? Ya. Dia akan, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangannya agung. Para jamaah sekalian, janji Allah dalam ayat ini begitu luar biasa. Dengan satu amalan, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita, setiap apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, kita taat dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan itulah sebenar-benar orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang Allah janjikan itu banyak sekali, memasukkan ke dalam surga, itu salah satunya. Kemudian apa? Kekal di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kata taatilah itu Allah ulang untuk Allah sendiri dan untuk Nabi SAW. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Nah, adapun kepada ulil amri itu tidak mutlak. Ya. Kepada pemimpin negara, kepada pemimpin desa, kepada pemimpin keluarga, kepada ulama pun sekalian tidak ada kata kemutlakan untuk taat. Nah, kaidahnya kata ketaatan itu bagaimana? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini kaidahnya dalam ketaatan para jamaah sekalian kepada umara dan ulama. Apa itu? Tidak ada ketaatan kepada makhluk, yaitu para pemimpin, para ulama sekalipun, ya, untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa demikian? Ya karena ini tadi, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Tapi kalau ketaatan kepada pemimpin dan kepada ulama itu muqayyadnya
ya, diikat dengan apa? Dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Ketika seorang pemimpin negara, ya, entah kabupaten dan lain sebagainya, mulai dari yang paling tinggi di suatu negeri sampai yang paling bawah, itu tidak ada ketaatan mutlak. Kalau mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, haram untuk ditaati. Hatta seorang ulama besar, seorang imam, tidak boleh. Kata Imam Malik rahimahullah taala bahwasanya apa? Kullun yutraku wa yuqbalu illa sahibu hadzal qabr. Semua manusia itu perkataan dan perbuatannya bisa diterima dan bisa ditolak. Ya. Kita tahu Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Nah, kalau gurunya sudah mengatakan demikian, masa muridnya kok ditaati? Iya. Kecuali siapa, kata beliau, illa sahibul hadzal qabr. Beliau menunjuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia sehebat apapun tidak boleh diterima dan tidak boleh ditolak. Artinya apa? Tidak mutlak untuk diterima perkataannya dan tidak mutlak untuk ditolak perkataannya. Selama apa? Selama dia berjalan di atas qala Allah qala Rasul. Iya. Umara dan ulama sama saja. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Saya pernah bertanya kepada Syekh Malik Husain Sya'ban, hafizahullah ta'ala, muridnya Syekh Albani rahimahullah. Alhamdulillah belajar sama beliau 6 tahun. Syekh, bagaimana kalau masing-masing mengeluarkan argumennya kalau Allah kalau Rasul? Tetap ini kaidahnya. Solusinya tetap ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Karena kalau semuanya nanti ketika membahas sebuah permasalahan sudah dikeluarkan qala Allah qala Rasul, berikut dengan kaidah-kaidah yang ada yang sudah ditetapkan oleh para ulama, tetap kembalikan kepada dalil. Nanti suatu saat dia akan menemukan, mendapati mana pendapat mereka yang lemah dan mana pendapat mereka yang kuat. Ikut untuk minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian surat An-Nisa ayat 80. May yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Kemudian yang ketiga yaitu tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan, entah itu masuk akal atau tidak, karena itu konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 33, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang-orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di antara contohnya adalah yang dengan ini Abu Bakar radhiyallahu anhu diberikan gelar dengan As-Siddiq. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy ketika diceritakan yang semacam ini, mereka mengkufuri Rasul SAW, tetapi tidak dengan As-Siddiqul Akbar, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya dengan peristiwa ini, sahabat yang mulia Khalifatul Rasul SAW digelari dengan As-Siddiq. Ya. Begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW bersama Abu Bakar,
Nabi SAW bersama Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersama mereka berdua, sehingga kuburannya saja pun juga dalam satu rumah. Ya. Makanya Nabi SAW itu diwafatkan di pangkuannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di mana? Di kamarnya Aisyah. Ya. Makanya kuburan beliau itu sebenarnya di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah. Sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah. Sehingga orang tidak akan bisa mengatakan bahwasanya kuburan Nabi berada di masjid. Ya, sejarahnya masjidnya ada, rumahnya juga ada. Waktu itu masih pisah. Gitu. Nah, kemudian sahabat yang mulia yaitu ayahnya Aisyah radhiyallahu anha itu berada di luar kamar Ummul Mukminin. Kemudian di sampingnya siapa? Umar radhiyallahu anhu. Sehingga ada sebuah hadis yang begitu menakjubkan, yaitu apa? Ketika Aisyah radhiyallahu anha keluar dari kamarnya, beliau pakai cadar. Kenapa? Karena di situ ada bukan mahramnya siapa? Umar. Subhanallah. Padahal mereka sudah wafat. Nah, ketika Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu masuk ke kamar, cadarnya dibuka karena ada suaminya di situ. Tapi ajibnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para istri Nabi itu kalau memanggil suaminya itu, yaitu Nabi SAW itu dengan dua lafaz, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya seorang istri memanggil seorang suami itu adalah dengan panggilan kehormatan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Qur'an menurut keinginannya, tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Dan itu merupakan mukjizat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-Quran itu sastranya begitu sangat tinggi sekali, amat sangat tinggi sekali, sehingga ada 3 bahkan mungkin sampai 6 sampai 7 ilmu bahasa Arab adalah untuk memahami sastranya. 1, balaghah. Balaghah ini ada 3, ada balaghah ma'ani, ada balaghah bayan, dan ada balaghah badi'. Dan 3-tiganya ini melalui perkembangannya sangat luar biasa hanya untuk memahami Al-Quran. Kemudian ada Al-Arud. Ini juga tentang bagaimana seorang itu mencoba untuk memahami gaya bahasa Al-Quran. Kemudian Qardus Syi'ri juga ada. Ya. Makanya bahasa Arab itu ilmunya ada 13. Ya. Yang paling penting adalah nahwu dan shorof. Makanya nahwu itu disebut dengan Abul Ulum, bapaknya ilmu. Nah, Ummul Ulum itu adalah shorof. Ya. Kenapa shorof itu lebih susah? Karena perubahan, ada 11 perubahan dari fa'ala, yaf'ulu, fa'lan dan seterusnya. Makanya antum-antum sebagai laki-laki, sebagai suami itu kalau menghadapi shorof itu harus sabar. Karena wanita itu cepat berubah. Sekarang fa'ala, besok yaf'ulu. Makanya dikatakan demikian. Ya. Nabi SAW ummi, la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kenapa kok disematkan kepada Al-Quran? Perkataan Al-Quran itu perkataan Nabi, padahal beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Ketika Allah memberikan perintah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah, maka itu sama perintahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu dan Nabi SAW juga melarang sesuatu, itu sama.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa yang diberikan oleh Rasul padamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ummu Yaqub waktu itu mendengar salah seorang sahabat, dia mengatakan, sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat wanita yang begini dan begini dan begitu. Kemudian terdengar oleh Ummu Yaqub, iya, saya mendengar bahwasanya kamu itu, ya, kepada sahabat tadi telah melaknat ini dan itu dan itu. Iya. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, bagaimana aku tidak melaknat sementara Rasul SAW mengatakan itu di dalam Al-Quran, gitu. Dan itu tertera di dalam Al-Quran. Di ayat mana, gitu. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, bacalah Al-Quran, nanti kamu akan menemukan. Akhirnya dia pulang, Ummu Yaqub ini. Kemudian membaca dari surat Al-Fatihah sampai anak selesai. Ternyata dia nggak dapatin, tidak mendapatkan itu. Akhirnya kembali lagi kepada sahabat tersebut, ya. Kemudian mengatakan, aku tidak menemukan sama sekali ini ayat yang kamu maksud. Akhirnya sahabat tersebut mengatakan bahwasanya kalau engkau benar-benar membaca, maka engkau akan membaca surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya apa? Segala sesuatu yang telah Rasul SAW larang, maka jangan dideketin, jangan dilakukan, karena itu pada dasarnya adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun larangan itu yang antum dapatkan di dalam sunnah beliau, entah itu di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya, itu adalah perwujudan dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian yang kelima, konsekuensi yang terakhir, wa ala yu'badallahu illa bima syara', yaitu tidak beribadah kepada Allah Ta'ala melainkan dengan cara yang telah beliau syariatkan. Inilah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia, yaitu untuk mengajarkan kepada kita syariat Islam, menjelaskan kepada kita tentang syariat Islam. Nah, semuanya, segala sesuatunya itu telah dijelaskan oleh beliau. Ya. Makanya waktu itu seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, qad yu'allimukum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kalian itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan segala sesuatu. Ingat, ini perkataan dia dengan perkataan kulla syai'in, segala sesuatu. Hatta al-qira'ah, yaitu pakai kha di depannya, bukan qira'ah. Inilah hebatnya bahasa Arab. Beda satu huruf, beda satu titik, beda satu huruf, harokat itu beda maknanya. Satu titik, contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada titiknya. Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada titiknya. Jauh enggak itu maknanya? Bainas sama was sumur, saking jauhnya. Saking jauhnya antara sama dengan sumur. Sumur di sini paling dalam berapa Pak? 30 meter itu. Saking jauhnya para jemaah sekalian. Ya. Maka demikian itulah para jemaah sekalian konsekuensi daripada apa? Syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dalam qiraah, antum ketika masuk ke WC, kamar mandi, antum dalilnya enggak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di situ ada kitab taharah, bersuci?
Ya. Toharoh, kitab toharoh, bab ini 1, 2, 3, 4, 5. Kan di situ kan pasti ada bab tentang apa? Al-ghaid, buang air besar. Tentu saja di situ juga adalah al-baul, yaitu buang air kecil. Subhanallah, perkara yang begitu ringan dan sederhana dan bahkan remeh oleh sebagian manusia, ternyata bagi Nabi SAW sudah dijelaskan. Betul kata Yahudi tadi. Nah, kalau sekiranya perkara yang remeh itu saja dijelaskan dalam Islam, apatah lagi tentang apa? Akidah, ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kan gak mungkin Nabi SAW itu menjelaskan tentang bagaimana kita masuk kamar mandi, masuk WC, tapi akidah gak dijelaskan. Kan lucu. Ya. Makanya perkara agama itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya kalau ini berdasarkan, kalau ini benar dari Islam? Mana dalilnya kalau ini sunnah Nabi SAW dari hadis beliau? Gitu. Ya. Nah, masalah dunia Allah Subhanahu wa ta'ala gak mengutus beliau untuk itu, para jamaah sekalian. Sehingga ini dikatakan bid'ah, ini dikatakan bid'ah. Nabi gak untuk itu. Ya. Dan Nabi SAW itu diutus bukan untuk perkara dunia. Buat apa? Nah, tentang perkara dunia ini Rasul SAW telah memberikan solusi dan kaidahnya. Apa itu? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham, lebih tahu tentang perkara dunia kalian. HP dulunya gak kayak gini, manja, lebih manja dari istri antum. Ya, megang aja harus disentuh-sentuh dengan lembut. Kalau enggak kemudian apa? Kalau jatuh jadinya rusak. Nah, istri antum aja jatuh enggak ngapa-ngapain kok, enggak kenapa-kenapa. Iya. Terus kemudian ada mic dengan wireless. Ini kan perkembangan zaman, dan itu Rasulullah SAW itu membebaskan kita. Itu. Ada pesawat tanpa awak juga. Iya tuh. Elektronik begitu. Ini kemudian HP subhanallah. Kemudian juga laptop subhanallah perkembangannya. Jangan tanya Nabi. Nabi gak ngerti masalah dunia itu. Tapi kalau masalah agama, silahkan kembalikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara ibadah itu sudah ada dalilnya semuanya. Entah dalil secara umum atau secara khusus. Ada dalil secara umum begini, ada dalil secara khusus, ada umum ditaksis namanya dalam ushul fikih. Ada am, ada al-khas. Ya. Dengan kata lain, kita wajib beribadah kepada Allah Ta'ala menurut apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu ittiba kepada Nabi. Makanya istilahnya adalah ittiba. Ketika kita ingin mengetahui apakah perkara ini diridhai oleh Allah dan Rasulnya atau tidak, maka tanya dalilnya dulu. Jangan diyakini dulu, jangan dilakukan dulu sebelum mendapatkan ilmunya. Makanya orang-orang yang berbuat bid'ah itu tidak mendapatkan apapun, bahkan ditolak. Kullu bid'atin dhalalah, itu kata Nabi SAW. Jangan dibenturkan dengan perkataan ulama. Perkataan ulama tidak ada apa-apanya. Kalau dibenturkan dengan perkataan para ulama, kasihan ini. Para ulama ini kedudukannya sangat berbahaya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila ada pendapatku yang menyelisihi sunnah Nabi atau perkataan Nabi SAW, katakanlah bahwasanya aku gak punya akal. Kata beliau begitu.
Apabila ada perkataanku ini yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkanlah perkataanku itu ke tembok. Iya. Dan jangan dibandingkan kedudukan Nabi SAW dengan kedudukan Imam Syafi'i. Kenapa saya sebutkan Imam Syafi'i? Karena itu Imam Indonesia. Itu loh. Dan saya setelah mengumpulkan banyak sekali kitab-kitab akidah yang bermadzhab Syafi'i atau bahkan dari Imam Syafi'i sendiri. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada golongan jin dan manusia. Ya. Nah di sini ada perkataan fattabi'uni, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Artinya apa? Ketika kita mencintai Rasul SAW dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka kita mendapatkan dua cinta para jamaah sekalian. Cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah di antara bentuk cinta Nabi SAW itu adalah membaca, memahami, mentadaburi, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Lebih sederhananya apa? Antum atau kita mempelajari hadis-hadisnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Minimal antum punya Sahih Bukhari, entah itu di dalam HP atau buku. Minimal satu hari antum baca 2 hadis beserta sanadnya. Antum pahami, baca, tadaburi, pahami dengan baik, kemudian amalkan dan dakwakan. Itu maksud daripada memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala kepada golongan jin dan manusia, dan kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasulnya SAW dan ittiba kepada beliau SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang besar bagi kaum mukminin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri. Makanya ketika kita mengaku sebagai pengikut Nabi SAW tapi gak ngerti sunnahnya, itu bohong, dusta. Yeah. Dan kehadiran Rasul SAW, kita mengikuti beliau dan sunnahnya, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Para ulama ahli tafsir mengatakan Al-Hikmah di sini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kita hidayahnya untuk selalu berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah wafatkan kita di atas sunnah dan di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.